Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi ya dalam penyusunan pesan ya. Kemudian kita akan membahas mengenai selanjutnya adalah tadi sudah ya perencanaan pesan. Sekarang kita bahas ke berikutnya ya penyusunan pesan. Penyusunan pesan dari ini ada dua ya, mengorganisasikan pesan. Pertama dan kedua adalah memformulasikan pesan. Oke, kenapa butuh mengorganisasikan pesan ya? Kita untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yang kurang baik efeknya bagi organisasi maupun bagi tujuan bisnis kita secara khusus ya. Jadi ini berusaha meminimalisirkan pesan kita ya, supaya tidak bertele-tele, kemudian justru informasi yang penting harus disampaikan terlupakan, mengurangi informasi yang tidak relevan, dan mengurangi ketidaklogisan dalam penyajian ide-ide. Untuk pengorganisasi pesan baik ya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ya. Ide-ide itu harus dikumpulkan dan disediakan secara logis, dibuat outline-nya. Subjek dan tujuan jelas mencakup semua informasi yang penting. Kemudian ada relevansi antara informasi, subjek, dan tujuan. Manfaat dari pengorganisasian pesan sendiri itu bisa dibagi ya dalam beberapa hal. Yang pertama itu menguntungkan bagi audiens atau penerima pesan, dan juga menguntungkan bagi si penyampai pesan atau komunikator. Untuk audiens, ini membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, juga menghemat waktu bagi audiens. Sementara bagi komunikator sendiri, si penyampai pesan, dengan penyusunan pesan, tugas si komunikator jadi lebih sederhana ya. Kemudian juga memudahkan komunikator menjalankan tugasnya. Dalam hal mengorganisasi pesan, yang mengorganisasikan pesan buat pengorganisasian pesan yang baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, definisikan dulu atau melupakan dulu ide-ide yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Mulailah dengan membuat ide pokok. Nyatakan poin-poin pendukung yang penting, kemudian lakukan ilustrasi disertai bukti. Cara menentukan urutan dengan cara decisional itu bisa dilakukan dengan pendekatan langsung, deduktif, dan pendekatan tidak langsung, induktif. Ya, langsung dan tidak langsung. Kemudian, pola pengorganisasian pesan itu ya terencana visional bisa disampaikan dalam bentuk pesan pendek maupun pesan panjang. Pesan pendek itu biasanya digunakan ya pada saat audiens itu bisa audiens dan komunikator bertemu secara langsung ya. Bisa berupa permintaan langsung, pesan rutin, berita baik, goodwill, bad news juga bisa, kemudian bisa pesan persuasif yang bersifat mengajak atau membujuk. Kalau pesan panjang, yaitu biasanya disampaikan cenderung dalam bentuk tertulis, walaupun tidak selalu seperti itu. Biasanya pesannya berupa pesan informasional. Informasional adalah yang memberikan informasi, tapi informasi itu bukan informasi yang pendek, banyak informasinya. Panjang, dan kemudian pesan analitikal ya, ada sesuatu yang dianalisis di sana. Kemudian dalam menyusun pesan yang selanjutnya, setelah organisasian pesan adalah memformulasikan pesan. Ya, jadi mana dari setelah diorganisasikan, bagaimana menuangkan isi-isi yang perlu disampaikan dalam suatu pesan. Pada saat memformulasikan pesan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konsep awal, draft yang dibuat. Kemudian, gaya tekanan diberikan pada saat penyusunan pesan. Ya, tentu kita pesan memberikan informasi dengan mengajak bernegosiasi, gayanya tentu berbeda ya. Kemudian di sini perlu diperhatikan lagi ya, kredibilitas komunikatornya. Pada saat mempromosikan pesan ya, pada hal yang pertama diperhatikan tadi adalah konsep awal atau draft ya, itu dibuat. Kita tuangkan ide-ide ada dalam pikiran, kemudian ide-ide pokok dalam pikiran setelah dipikirkan mana yang dipertimbangkan mana yang mau disampaikan, kita bisa lakukan perbaikan atau penambahan dari ide pokok yang telah dipilih. Kemudian perhatikan juga gaya tekanan pada saat menyusun pesan. Tadi yang seperti saya bilang, berikan pesan untuk memberikan informasi, dan pesan mengajak negosiasi, atau pesan untuk menunjukkan ancaman tertentu kepada pihak penerima, tentu berbeda gayanya. Maka di sini perhatikan gaya, kemudian hubungan yang dinyatakan dalam organisasi, kemudian penggunaan sikap, dan di sini kita harus menekankan sifat positif dan menekankan kredibilitas. Oke, meningkat kredibilitas komunikator, lanjutan dari poin selanjutnya sebelumnya ya.
Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang menggambarkan kepercayaan diri, kebijakan ya. Kemudian menyatakan integritas kita, kredibilitas kita, baik itu secara sebagai komunikator maupun secara umum kredibilitas organisasi. Kemudian tunjukkan bahwa komunikator memahami situasi yang dialami audiens, harus percaya pada diri diri sendiri, si komunikator butuh percaya pada diri sendiri dan informasi yang dibuat. Kemudian dukung klaim dengan bukti yang jelas, bersikap santun dan gunakan bahasa yang tidak bias ya, bias jenis kelamin, bias tubuh, bias usia, bias sosial dan etnik itu tidak boleh bias ya, walaupun jenis kelaminnya berbeda, harus perlakuannya mungkin ada perlakuan yang berbeda tapi tidak membeda-bedakan dengan cara mendiskreditkan salah satunya. Seperti itu. Oke, kita lanjut di video berikutnya.